Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfia Ajin Nardita dengan NIM D1041210067. Waktu menjelaskan strategi sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. Dalam membuat perencanaan sistem untuk masa depan, banyak hal yang harus kita persiapkan. Yang tidak kalah penting adalah menganalisis kompetitor. Competitive analysis atau analisis kompetitor membantu kita untuk memahami kondisi pasar lebih baik, menemukan peluang yang belum dimanfaatkan, menemukan ancaman yang akan datang, membantu menyelesaikan hambatan, dan pastinya memunculkan strategi yang lebih baik. Untuk menganalisis kompetitor diperlukan strategi. Dengan begitu, kita bisa mengetahui keunggulan kompetitif dari suatu perusahaan. Keunggulan kompetitif ini mencakup rencana, strategi, dan kebijakan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan. Salah satu cara menganalisis kompetitor adalah dengan menggunakan Five Porters Competitive Forces Model. Forces Model ini dikembangkan oleh Michael Porters dari Harvard Business School pada tahun 1979. Dengan menggunakan model ini, kita bisa mendapatkan apa yang menjadi keunggulan kompetitif dari suatu perusahaan. Yang pertama adalah the entry of new competitor, atau ancaman dari masuknya pesaing-pesaing baru. Hambatan masuk atau entry barriers merupakan berbagai faktor yang akan menghambat pendatang baru atau potential new entrants memasuki suatu industri. Five forces model. Hambatan masuk yang rendah akan mengakibatkan suatu industri mengalami penurunan profitabilitas dengan cepat, dikarenakan meningkatnya persaingan di antara perusahaan dalam suatu industri. Sebaliknya, dalam Five Forces Model, hambatan masuk industri yang tinggi diasumsikan akan dapat memberikan daya tarik industri untuk jangka waktu yang panjang. Yang kedua ada the bargaining power of supplier, atau kekuatan tawar-menawar pemasok. Kekuatan supplier akan menjadi tinggi ketika pembeli tidak memiliki banyak pilihan dan akan menjadi rendah ketika pembeli memiliki banyak pilihan untuk melakukan pembelian. Oleh sebab itu, organisasi sebaiknya memiliki berbagai supplier sehingga organisasi tersebut berada dalam posisi yang kuat, terutama dalam hal negosiasi harga, kualitas, dan pengiriman. Yang ketiga ada the bargaining power of customer, atau kekuatan tawar-menawar oleh pembeli. Kekuatan pembeli akan menjadi tinggi ketika pembeli memiliki banyak pilihan dan rendah ketika mereka memiliki sedikit pilihan untuk membeli. Posisi tawar-menawar pembeli terhadap perusahaan yang menjual barang dan jasa ditentukan oleh dua hal utama, yakni bargaining leverage dan price sensitivity. Bargaining leverage maksudnya ketika pendapatan penjualan perusahaan hanya berasal dari beberapa pembeli besar, maka para pembeli tersebut memiliki posisi tawar-menawar yang tinggi terhadap perusahaan. Sebaliknya, para pembeli akan memiliki posisi tawar-menawar yang rendah terhadap perusahaan jika pendapatan penjualan perusahaan berasal dari banyak pembeli. Price sensitivity maksudnya perusahaan yang sudah memiliki identitas merek yang sangat kuat, seperti air minum dalam kemasan merek Aqua, dapat menetapkan harga yang lebih tinggi dibandingkan pesaing, dan konsumen pun bersedia membayar harga yang lebih tinggi karena persepsi konsumen merek air minum tersebut punya kualitas yang lebih baik. Yang keempat adalah the threat of substitute product or services, atau adanya layanan atau produk pengganti. Ancaman menjadi tinggi ketika pembeli dengan mudah menemukan produk pengganti dengan harga yang lebih murah atau produk dengan harga yang setara namun memiliki kualitas yang lebih baik. Hal ini juga berlaku sebaliknya. Sebagai contoh, saat ini banyak orang yang membeli musik dalam format MP3 daripada membeli CD ataupun kaset. Dan yang terakhir, the rivalry among existing industry. Persaingan antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Persaingan akan kuat dan tinggi bila banyak pesaing di sekitar dengan produk atau jasa yang serupa. Jumlah pesaing yang banyak akan menurunkan kekuatan perusahaan. Ini sangat berbanding terbalik bila jumlah pesaing dalam suatu pasar atau industri cukup jarang. Kekuatan perusahaan pun akan semakin tinggi. Perusahaan yang melakukan inovasi dapat menikmati profit yang besar pada saat pesaing lain belum memasuki pasar yang sama. Setelah menganalisis kompetitor, hal selanjutnya yang dilakukan adalah membuat strategi untuk keunggulan kompetitif. Ada beberapa strategi yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada cost leadership strategy.
yaitu dengan memproduksi suatu produk atau layanan dengan biaya yang lebih rendah di dalam industrinya. Dengan efisiensi tersebut akan berdampak pada penurunan harga jual produk atau jasa pada konsumen. Yang kedua ada differentiation strategi, yaitu strategi perusahaan untuk menciptakan suatu produk yang unik yang berbeda dengan pesaing. Yang ketiga ada innovation strategi, yaitu dengan memperkenalkan layanan dan produk baru, menambah fitur-fitur baru terhadap produk yang sudah ada, atau mengembangkan cara baru dalam menghasilkan produk dan jasa. Yang keempat adalah operational effectiveness strategi, yaitu dengan meningkatkan aktivitas operasional yang terkait dengan bisnis proses internal, sehingga mampu menghasilkan produk atau layanan yang lebih baik dibandingkan dengan kompetitornya. Efektivitas operasional sering dibagi menjadi 4 komponen, yaitu memimpin dan mengendalikan kinerja fungsional, mengukur dan meningkatkan proses, memanfaatkan dan mengotomatisasi proses, dan terakhir terus meningkatkan kinerja. Yang terakhir adalah customer orientation strategy, yaitu strategi dengan menempatkan customer sebagai fokus utama. Terlepas dari apapun, suatu perusahaan akan berkomitmen penuh untuk memenuhi kebutuhan customer. Baik, sekian penjelasan saya mengenai strategi sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.